Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cucu Hayati STMSC NIDN 0720388803, dosen tetap STIE Mahardika Surabaya pada program studi S1 Manajemen. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, Digital Gila Marketing dengan kode mata kuliah 50130035 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek real atau yang kita sebut dengan Project Based Learning, dirancang untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan strategi pemasaran digital yang inovatif dan disruptif. Fokus perkuliahan ini adalah pada penggunaan teknologi digital secara kreatif untuk menarik konsumen, meningkatkan engagement, dan menciptakan strategi pemasaran yang efektif dalam ekosistem bisnis modern. Luaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun rencana strategis digital gila marketing untuk kegiatan pemasaran sebuah perusahaan. Mahasiswa juga mampu mengevaluasi kampanye digital gila marketing dengan menggunakan berbagai channel dan juga tools digital marketing. Dan juga mahasiswa mampu bekerja sama secara kolaboratif dalam sebuah proyek digital marketing dengan menjunjung etika komunikasi dan tanggung jawab profesional. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, disampaikan pada semester 5 dan disampaikan di ruang kelas Smart Classroom dengan mata kuliah prasyarat yaitu Manajemen Gila Marketing. Materi disampaikan dalam 16 kali pertemuan dengan 14 kali penyampaian materi. Berikut adalah topik pembahasan selama satu semester, yaitu 1. Konsep dasar digital gila marketing. 2. Konsep perencanaan bisnis. 3. Strategi digital marketing. 4. Search Engine Optimization atau SEO. 5. Search Engine Marketing atau SEM. 6. E-commerce dan Marketplace. 7. Customer Relation Management. Di pertemuan ke-8 akan dilakukan UTS atau ujian tengah semester. Kemudian dilanjut untuk pengenalan channel-channel digital yaitu email marketing, 10. Video marketing, 11. Social media marketing, 12. Content marketing, 13. Affiliate marketing, 14. Eksplorasi riset pasar online, 15. Menguak rahasia kesuksesan bisnis perusahaan digital di Indonesia. Dan di pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester berbasis proyek berkelompok. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah 10% partisipasi aktif mahasiswa di kelas, 20% proyek berkelompok, 10% tugas individu, 10% kuis, 20% UTS, dan 30% UAS. Metode pembelajaran kami dalam mata kuliah digital gila marketing kami sampaikan secara blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring. Kami menggunakan platform e-learning dari STIE Mahardika dan juga dikombinasikan dengan media digital lain seperti WhatsApp Group untuk koordinasi, diskusi, dan berbagai materi secara fleksibel. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya bersama mahasiswa program studi S1 Manajemen pada pertemuan ketiga yang akan membahas materi mengenai jenis-jenis strategi dalam digital gila marketing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Aduh, semangat. Belum sarapan ya? Oke, kalau saya
sebutkan semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke? Bisa? Oke, kita ulang lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Aplaus buat kita semuanya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga mata kuliah Digital Gila Marketing. Oleh karena itu, kita pasti sudah dapat di mata kuliah ini 2 pertemuan sebelumnya. Untuk memulai ke pertemuan ini saya mau recall knowledge dulu. Biasa ya, kita mau inget-inget dulu. Kita mau memanaskan mesin dulu. Kira-kira masih ingat nggak dengan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya? Oke, boleh ya? Oke, yang paling basic dulu kita harus samain frekuensi mengenai definisi. Jadi menurut kalian disimpulkan aja, digital gila marketing itu apa? Boleh, ada yang mewakili mereview? Boleh, silakan. Digital gila marketing adalah strategi untuk mempromosikan produk atau layanan melalui platform digital kayak media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook, dan lain sebagainya. Kenapa sih harus pakai digital gila marketing? Agar jangkauan audiensnya lebih luas, bisa dijangkau di mana saja, kapan saja, dan dalam jangka waktu kurang lebih mungkin cukup lama ya Bu, karena digital kan akan terus menerus seiring berjalannya waktu. Seperti itu Bu. Betul. Oke, sepakat? Sepakat, thank you. Lengkap jawabannya. Next, kalau kita sudah tahu konsepnya seperti itu, contohnya tadi sudah di-spill nih, TikTok, Instagram gitu ya. Tapi spesifiknya, contohnya apa? Digital gila marketing di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau menjawab? Boleh. Contohnya kayak live TikTok, terus live Shopee gitu kan. Jadi kayak menarik perhatian audiens gitu. Oke, jadi melakukan cara-cara yang unik yang mungkin sebelumnya belum dilakukan tapi dilakukan. Oke, thank you. Next. Oke, next kita akan bertanya ya kan, kenapa digital gila marketing? Kenapa harus digital gila marketing? Ada yang bisa mereview? Singkat? Boleh? Silakan. Karena bisnis digital ini progresnya sangat cepat dan tidak terduga, jadi kita itu sebagai calon pemasar itu harus bisa berpikir inovatif. Oke, setuju? Setuju ya? Oke, terakhir yang ingin saya dengar dari teman-teman. Kalau kita sudah tahu apa itu ya, digital marketing, konsepnya apa, maka jenis-jenisnya apa? Yang paling sering kita lihat atau kita ketahui, jenis-jenisnya apa? Boleh singkat direview? Boleh, silakan. Kalau menurut saya ada email dan WhatsApp marketing Bu. Jadi kalau semisalnya email itu kayak bekerja sama aplikasi. Kalau kita udah jadi pelanggan tetap, biasanya kan dimintain email tuh Bu. Ya, betul. Itu nanti kayak diskon atau keluaran terbaru dari mereka itu kita di email Bu. Oke, Terus boleh. WhatsApp bisnis Bu, itu juga bisa dilihat di bagian katalognya. Oke, setuju ya. Oke, aplaus buat kalian semuanya. Ini lebih banyak ya. Oke, sudah dapat? Oke, coba yang kalian lihat, yang paling atas, apa? Pertama paling atas muncul Ion Laundry Siwalan Kerto. Oke, Siwalan Kerto. Tahu ya, Siwalan Kerto ada di sekitar kita. Oke. Kemudian teman-teman yang ada di sini yang sudah memasukkan kata kunci tadi yang lebih spesifik, apa yang kalian dapat? Sini muncul Haigeira. Ya, keterangannya, lokasinya? Lokasinya Oke, jadi tidak lengkap. iya. Tidak lengkap, tidak. Oke, pertanyaan saya adalah, terima kasih Mbak. Yang tadi disebutkan laundry Siwalan Kerto, itu kita sebut SEO atau SEM. Kebalik sepertinya, itu adalah SEM. Sedangkan yang disebutkan teman kita yang tadi adalah hanya namanya saja, itu kita sebut SEO. Oke. Nah, letaknya adalah kalau SEO itu dia memunculkan
data-data atau toko-toko yang tidak spesifik. Kalau SEM, dia spesifik di mana kamu berada, dia akan mengcapture radius di mana kamu berada saat ini. Sehingga yang muncul itu adalah Siwalan Kerto. Ya, karena dia sudah mendeteksi kamu berada di STM Mahardika, berada di kecamatan mana, maka dia hanya akan memunculkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan kamu. That's why berbayar biasanya. Karena kan kita memenuhi keinginan dan harapan dari customer. Sedangkan SEO, misalkan kalian pun ada di Probolinggo, di tempat tinggal kalian, kalian ketik kata kunci yang sama laundry Surabaya, maka yang muncul mungkin adalah informasi itu juga. Sehingga yang muncul itu tidak spesifik, hanya laundry yang ada di Surabaya semuanya. Karena SEM itu biasanya mengcapture secara spesifik karakter dari customer. Kalau SEO yang keluar berarti dia akan menghadirkan informasi mengenai laundry-nya saja. Oke, bisa dipahami? Oke, sehingga kita bisa next ke slide selanjutnya. Baik, sekarang sebelum masuk perkuliahan, silakan teman-teman untuk scan absen dulu. Silakan keluarkan HP-nya untuk scan absen. Ya, udah bisa? Oke, lancar ya? Oke, terima kasih. Cukup ya. Saya next ke materi. Oke, sehingga di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai strategi digital dalam marketing, di mana diharapkan mahasiswa mampu untuk menjabarkan dan memahami penggunaan tiap jenis dan metode strategi digital dalam marketing. First thing first, kita harus memahami juga konsep di mata kuliah semester sebelumnya, yaitu apa? Manajemen gila marketing, di mana kita mempelajari mengenai manajemen marketing itu sendiri. Oke, kita mengutip pernyataan Philip Kotler, di mana marketing management adalah ilmu untuk memilih target market dan juga building profitable relationship, bagaimana kita membangun hubungan yang menguntungkan dengan si target market kita. Nah, untuk menjawab itu hadirlah strategi digital marketing. Gitu. Sehingga yang harus dilakukan oleh pemilik usaha atau manajer itu adalah apa? Siapakah target marketnya? Dan bagaimana si target market itu ingin dilayani atau ingin dipenuhi kebutuhannya, gitu. Nah, dengan penggunaan teknologi, oke? Dalam strategi digital marketing, secara singkat ada 3, yaitu kita menggunakan media mana. Itu. Nah, media yang akan digunakan dalam digital marketing strategi kita sebut POE atau POEM strategi. Kalau kita singkat biasanya itu POEM gitu ya. Paid, Own, Earn, Media. Singkatnya adalah kita menggunakan media untuk melakukan digital marketing. Dari sini ada own media, paid media, earn media. Sebelum kita bahas mengenai definisinya, kira-kira kalau ada kata kunci seperti ini, apa yang ada di bayangan kalian? Ya kan? Dan juga kalian akan memulai dari mana kalau ingin melakukan digital marketing? Apakah kalian mulai dari own media? Siapa yang memilih? Saya mulai dari own media aja, Bu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, oke siap. Yang memulai dari paid media, oke 3, oh banyak juga ya, modalnya besar kayaknya. Nah sekarang dari earn media siapa? 1, 2 aja, oke boleh. Berarti sebenarnya teman-teman sudah tahu basicnya, cuman kita akan bedah lagi. Dan nanti akan ada pertanyaan, apakah saya hanya boleh memilih 1 strategi, 2, 3,
dijalankan bersama-sama atau satu-satu? Nah, kita bedah dulu ya. Kalau kita mulai dari own media, di sini ada kata kunci apa? Website, mobile site, blog site, social media channel. Artinya apa? Kita menggunakan sumber daya channel-channel yang kita miliki. Ya, misalkan kalian punya kedai kopi, sudah punya website kah? Sudah punya Instagram account kah? Nah, itu kalian gunakan untuk memasarkan produk, untuk membangun hubungan, engagement, untuk berinteraksi dengan customer. Jadi kita menggunakan sumber daya yang kita miliki. Sedangkan yang paid media itu adalah kita membayar media agar produk kita itu dikenal oleh orang sehingga mereka bisa buy, bisa beli produk kita. Jadi kita membeli media dengan sejumlah uang gitu ya. Yang sering kita lihat apa? Pay per click, kemudian Meta Ads ya, Instagram Ads dan lain-lain gitu. Next, yang ketiga adalah earn media. Nah ini jarang digunakan tapi sebetulnya sangat strategis untuk digunakan. Earn media, mention, share, komen, repost ya kan. Kita tidak membutuhkan modal uang dan kita juga tidak membutuhkan website atau akun, tapi kita memanfaatkan komen orang, mulut ke mulut diceritain gitu ya. Ini menggunakan yang kita sebutkan earn media. Nah, pertanyaannya di sini nih. Irisannya, gabungan dari semua itu ternyata bisa meningkatkan marketing strategi. Oke, bisa dipahami? Nah, teman-teman pernah lihat gambar ini mungkin? Recall yang di atas ada istilah aware, appeal, ask, act, and advocate. Itu kita dapatkan di semester 4 sebelumnya, yaitu manajemen gila marketing, bahwa ini adalah kita sebut sebagai customer journey. Seluruh pengalaman, journey memang kayak perjalanan ya, tapi sebetulnya adalah experience ya, yang dilakukan oleh seorang pelanggan untuk berinteraksi dengan brand kita. Pertama apa? Mereka tahu, aware bahwa ada nih kedai kopi Gila Ngopi di sekitar kita. Di mana? Mereka tertarik, cari tahu lokasinya, buka Google Map, cari kata kunci Gila Ngopi, kemudian muncul, oh ternyata di Siwalankerto. Gitu. Kemudian mereka bertanya, produknya apa aja, harganya berapa. Kamu sudah pernah minum nggak di situ? Tanya ke temennya, atau lihat review dari Google. Nah, kemudian mereka apa? Act to action apa? Beli, datang ke Gila Ngopi tadi. Kemudian mereka bisa ngomong ke orang, oh enak loh ternyata di situ, tempatnya nyaman, untuk nugas juga asik. Jadi serangkaian inilah yang akan tercapai atau terbentuk atau yang akan dijalani oleh customer kita. Dengan kita memanfaatkan teknologi yang sangat variatif saat ini, kita bisa menggunakan AI, kita bisa menggunakan sensor tag, apa itu, kita bisa pakai robotik dan yang lain-lain di sepanjang journey dari customer kita. Jadi titik-titik ini boleh kalian customize ya. Setiap bisnis akan berbeda, tidak harus full. Misalkan kita menggunakan robotik dalam apa? Aware. Kita memanfaatkan apa tadi? Google Review. Kita memanfaatkan Act dalam pembelian. Misalkan robotik pakai apa? Ordernya pakai aplikasi, gitu ya. Kemudian reviewnya juga kita bisa minta review atau minta saran dengan aplikasi juga. Jadi ini tergantung kita ingin menciptakan experience seperti apa dan menggunakan teknologi digital yang bagaimana, gitu. Oke, yang terakhir kita langsung masuk ke bagaimana
strategi digital gila marketing. Hal-hal out of the box apa yang bisa kita lakukan saat ini, gitu ya. Saya ngambil dari bukunya Philip Kotler dan menurut saya ini sangat out of the box, tapi juga langsung tepat sasaran. Jadi strateginya itu spesifik apa yang ingin dicapai. Pertama, strategis to migrate customer to digital channel. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah bagaimana caranya si customer itu menggunakan channel digital kita. Langsung bermigrasi dari yang dulunya belum pernah buka Instagram kita, sekarang jadi buka Instagram kita. Yang dulunya belum pernah masuk ke website kita, sekarang masuk ke website kita. Nah, terus apa yang dilakukan? Gitu ya pertanyaannya. Next, yang strategi kedua adalah strategies to build digital capabilities. Kita berbicara mengenai bagaimana dari segi bisnisnya, bagaimana membangun kemampuan digital bagi pelaku usaha yang ada dan ingin menggunakan strategi digital marketing. Yang terakhir adalah strategies to strengthen digital leadership. Jadi kalau misalkan kita sudah bermigrasi si customernya, kemudian kita memiliki skill digital, kita memiliki sumber daya digital, maka kepemimpinannya juga harus kita bangun, juga harus ke ranah digital. Yang pertama adalah bagaimana menarik customer untuk memasuki atau mengakses digital channel kita. Yang pertama adalah mengedukasi. Proses ini adalah proses yang simple, bahwa dari yang sebelumnya beli di toko, lihat-lihat display yang ada di toko, sekarang mereka juga bisa kok lihat katalog yang ada di Instagram gitu. Jadi kita membuat konten berisi message atau pesan, atau mungkin kita pakai hook ya di awal. Cara mudah pesan produk lewat aplikasi kami dalam 2 menit. Nah, kayak gitu. Jadi menggunakan cara ini sebetulnya contohnya adalah untuk mengedukasi tujuannya gitu. Yang kedua adalah incentivize the transition. Setelah mereka bermigrasi, pindah dari toko offline ke channel, kita memberikan penghargaan dong ke mereka, berterima kasih bahwa mereka sudah mau bermigrasi. Caranya adalah kita memberikan, dapatkan diskon 10% jika beli lewat website, gitu kan ya, pernah ya, atau misalkan pembelian pertama lewat aplikasi, maka ada diskon voucher 10% dan sebagainya. Selanjutnya, promote mobile application dan web portal secara aktif. Jadi mereka agar bisa bermigrasi dengan cepat ya, maka kita memberikan layanan misalkan di meja ketika mereka mungkin datang ke toko kita gitu ya, atau di depan pintu kita tulis kita pasang barcode, di situ tulis scan me gitu, untuk pesanan lebih cepat. Biasanya kalau kita scan itu ternyata mereka direct ke aplikasi, jadi kita harus download aplikasi itu atau ke websitenya sehingga mereka bisa order tanpa harus datang. Dan menggunakan asisten. Jadi kadang ada beberapa segmen pasar yang mereka tidak bisa langsung mengakses tersebut, tapi perlu pendampingan. Contohnya ketika kita ke toko itu di kasir, si kasir memberikan advice bahwa membantu pelanggan untuk download, untuk login, sampai akhirnya si customer itu pulang mereka sudah terinstall di handphonenya mereka masing-masing, sehingga next mereka bisa berkunjung ke channel kita. Nah, strategi kedua adalah build digital capabilities. Pertama pasti karena kita berbicara mengenai teknologi, SDM-nya, orang-orangnya juga harus menguasai teknologi itu, gitu ya. Apakah teknologi yang mereka gunakan itu adalah Google Analytics, berarti SDM-nya harus bisa melakukan Google Analytics. Kalau pakai SEO, berarti ada SDM yang bisa melakukan SEO, gitu ya. Kemudian yang kedua, bangun ekosistem digital. Nah, ini yang sering ditinggalkan.
membuka kolaborasi. Jadi kalau kita sudah punya SDM yang mumpuni, maka kita harus berani untuk kolaps ya dengan pihak lain. Kalian bisa kolaps atau cari pendana atau investor dengan usaha sejenis misalkan untuk berkolaborasi. Kemudian data driven culture. Nah, kita masuk ke rumus. Ternyata ada rumusnya loh ya. Kalau kita ingin tahu seberapa efektif bisnis kita, digital marketing strategi yang sudah kita lakukan, itu kita bisa mengukur dengan click-through rate dan conversion rate. Nah, jumlah klik, jadi orang yang datang ngeklik dengan jumlah tayangan, kita bandingkan berapa persen efektivitasnya. Kemudian kalau conversion rate itu adalah berapa orang yang terkonversi dibagi dengan jumlah kliknya. Jadi orang yang membeli dibagi orang yang cuma ngeklik gitu. Jadi ketika kita membuat tayangan, itu belum tentu mereka beli, ya kan? Nah, untuk mengukur ternyata digital strategi kita itu sudah efektif, itu kita menggunakan 2 alat ini. Bisa dipahami rumusnya? Oke. Nah, terakhir adalah strategi penguatan kepemimpinan digital. Nah, di sini kita akan membangun karakter pemimpin seperti apa? Karakter pemimpin dalam perusahaan digital itu adalah kolaboratif, partisipatif, dan mengedepankan kepercayaan tim. Jadi tim diberikan kepercayaan untuk mengeksplor dia mau membangun ide apa dan pakai alat apa, sehingga pemimpin disarankan untuk tidak terlalu mengontrol dalam pemilihan toolsnya apa dan idenya apa, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tetapkan visi digital yang jelas. Jadi pemimpin harus jelas. Contoh, dalam 2 tahun 80% transaksi pelanggan dilakukan secara online. Jadi jelas, terukur, dan bisa dilaksanakan oleh tim. Dah, yang terakhir ini adalah strategi yang menurut saya sangat ampuh ya, yaitu penguatan posisi dari brand itu ya sebagai digital first brand. Digital first brand, kira-kira kalau kalian tahu digital first brand, namanya juga first ya, pertama. Kesan yang dibangun adalah perusahaan ini apa-apa pakai digital, dikemas secara digital gitu. Contoh STE Mahardika, absensi menggunakan scan barcode. Kita mengakses materi perkuliahan melalui e-learning, ya kan? Itu. Jadi brand ini dikenal itu sangat digital first brand. Hampir seluruh aktivitas bisnis itu dikemas secara digital. Bahkan kita berkomunikasi, kita juga boleh membangun diskusi di e-learning gitu ya. Kalau STM Mahardika itu sudah termasuk digital first brand. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Kalau gitu saya langsung ke tugas ya. Setelah pertemuan ini, teman-teman diminta untuk membuat kelompok terdiri dari 3 mahasiswa, 1 kelompok. Kemudian kalian bisa menganalisis digital gila marketing ya, strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaannya bebas, tapi saya minta tiap-tiap kelompok itu memilih perusahaan yang berbeda. Gitu ya, ada yang ingin perusahaan food and beverage, ada yang skincare, ada mungkin yang otomotif ya. Silakan kalian pilih. Kemudian buat laporan berupa slide PowerPoint yang akan dipresentasikan di pertemuan keempat. Artinya minggu depan. Ya. Bisa dilakukan? Oke, bisa. Oke, saya rasa itu pertemuan kita hari ini, materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru mengenai digital gila marketing. Harapan saya teman-teman bisa mengimplementasikan di semester-semester setelahnya juga gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semuanya.